Oke, adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Kita sekarang memasuki ke materi yang berikutnya, yaitu tentang getaran. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian getaran. Seandainya kita sudah selesai membahas tentang getaran, kita akan mengerti tentang pengertian getaran, periode getaran, dan frekuensi getaran. Oke, kita mulai dari pengertian getaran. Getaran. Pengertian getaran. Apakah getaran itu? Supaya kamu mengerti, cobalah animasi di samping ini. Satu getaran itu gerak bolak-balik sampai kembali lagi ke tempat semula. Ini contohnya ya. Bandul mula-mula diam, kita tarik dari sini ke A, kemudian kita lepaskan. Nah, dari A ke O, ke B, ke O, kembali lagi ke A. Ini namanya satu getaran. Jadi gerak bolak-balik dari A ke O, ke B, ke O, ke A lagi namanya satu getaran penuh. Saya ulangi ya, gerakannya ya. Kita tarik, kita lepas. Nah, gerak bolak-balik sampai kembali lagi ke A, ini namanya satu getaran. Nah, kalau setengah getaran, ya berarti hanya sampai di titik B. Coba kita praktekkan. Nah, dari A sampai ke B tidak kembali lagi, ini namanya setengah getaran. Dari A ke O ke B saja. Jadi getaran adalah gerak bolak-balik benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Salah satu ciri getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar. Apa itu amplitudo? Kalau kita tadi menarik ke sini ya, kita narik pol, nah ini namanya simpangan maksimum atau amplitudo. Ini kalau gambarnya kita lihat ya. Nah, dari O sampai A atau dari O sampai B itu namanya amplitudo atau simpangan maksimum. Cukup jelas ya, amplitudo atau simpangan maksimum. Oke, kita kembali ke berikutnya, masuk ke periode getaran. Apa itu periode getaran? Periode getaran. Untuk dapat memahami tentang periode getaran, lakukanlah terlebih dahulu kegiatan berikut ini. Ini ada bebannya, ada statif, ini beban ini, kemudian stopwatch, ini stopwatch, kemudian tali, ini ada talinya, ini warna merah, nggak kelihatannya, kecil sekali. Yang pertama berukuran 40, yang kedua berukuran 60. Langkah-langkahnya, tarik beban ke samping untuk memberikan simpangan. Kita tarik ke sini ya. Kita tarik ke sini. Terus kita lepas. Lepaskan beban bersamaan dengan menekan stopwatch sampai beban bergerak bolak-balik bergetar sebanyak 5 getaran dan tekan lagi. Nah, ternyata ada berapa? Waktunya, jumlah getaran 5, waktu getaran 6,49 detik, periode getaran 1,298. Apa itu periode? Nanti kita akan cari. Berikutnya, ini praktek yang kedua, kita ulangi. Kita lepas.
sampai 5 kali ya. Oh, tadi 10 ya, 10 kali. Yang 5 kali yang pertama. Ternyata waktu getaran jumlahnya 10. Waktu getaran 12,97. Kemudian periodenya berapa? Periode itu apa toh? Periode adalah waktu getaran dibagi jumlah getaran. Kalau waktu getarannya 12,97, jumlah getarannya 10, ya 12,97 dibagi 10 sama dengan 1,297. Kita lanjut ya. Yang ke-15 sekarang. 15 kali. Kita hitung, kita tarik. Ya. Angkat, kita tarik sini. Pas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 15 saja. Tadi keliru ngitung ya. Ternyata 15 kali waktunya 19,26. 19,75. Sorry. Berapa periodenya? Periodenya ya waktu getaran 19,75 dibagi 15. Kita hitung pakai kalkulator boleh. Ketemunya 1,32. Sekarang kita ganti talinya. Talinya kita ganti yang diperpanjang ya. Talinya kita ganti yang panjang. Dilakukan dengan cara yang sama, hanya menggunakan panjang tali yang berbeda, seperti pada tabel pengamatan. Hasilnya tertulis pada tabel pengamatan. Langsung dilihat saja ya. Nah, dianggap saja sudah praktek. Kesimpulannya, gerak bolak-balik yang dialami bandul pada kegiatan ini merupakan contoh getaran. Waktu yang diperlukan bandul untuk melakukan satu getaran adalah tetap dan disebut dengan periode atau waktu getar. Jadi, periode adalah waktu yang diperlukan oleh benda untuk melakukan satu kali getaran. Satu kali getaran berapa waktunya, itu periode. Sudah ya, nggak usah diulang ya, lanjut saja. Periode getaran dapat dihitung dari waktu yang tercatat dibagi jumlah getaran. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya T sama dengan T kecil per N. T-nya periode, T kecilnya waktu yang diperlukan untuk N kali atau jumlah getaran. Kemudian N adalah jumlah getaran. Contoh soal. Sebuah bandul melakukan 100 kali getaran selama 25 sekon. Sebuah bandul melakukan getaran 100 kali selama 25 sekon. Berapa periode getaran? Ada yang tahu? Periode adalah T dibagi N. T-nya adalah waktu getar, N-nya adalah jumlah getaran. Berarti 25 sekon dibagi 100. Ketemunya berapa? 25 dibagi 100 adalah 1/4. Ya betul, 1/4. Nah ini dia. N-nya 100, T kecilnya 25. Berarti T sama dengan T besar sama dengan T kecil dibagi N. 25 dibagi 100 sama dengan 1/4 sekon atau 0,25 sekon.
Cukup jelas ya, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ya, kita lanjut frekuensi sekarang. Frekuensi getaran. Ciri lain dari suatu getaran ditandai adanya frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Ingat ya, jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Hubungan antara periode atau T dengan frekuensi atau F dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan seperti F sama dengan seperti, atau F sama dengan N per T, sama ya, N per T nanti kalau ada soal seperti itu ya. Contoh soal, suatu benda melakukan getaran 120 kali atau 120 getaran dalam waktu 1 menit. Berapa periode dan frekuensinya? Saya ulang. Sebuah benda melakukan getaran 120 kali dalam waktu 1 menit. Berapa periode getaran dan frekuensinya? 1 menit harus dijadikan detik atau sekon. 1 menit ada berapa detik? 1 menit ada 60 detik, ya betul. Berarti T nya 60, T kecilnya 60, N nya 120. Periodenya berapa? Periode adalah T sama dengan T kecil per N, 60 dibagi 120, 2. Nah, N nya 120, T nya 1 menit sama dengan 60 sekon. Berarti T sama dengan berapa? F nya sama dengan berapa? Kita tinggal masukkan. T sama dengan T kecil per N, 60 per 120 sama dengan 0,5 sekon. F sama dengan seper T sama dengan seper 0,5 sama dengan 2 Hz. Atau boleh F sama dengan N per T ya, boleh sama, hasilnya sama. F sama dengan N per T. N nya berapa? N nya 120, T nya berapa? 60, ketemunya 2. Sama tahu? F sama dengan N per T, 120 dibagi 60 sama dengan 2. Boleh pakai cara itu ya. F nya sama dengan N per T, ini dibalik. Oke, kita lanjutkan. Hanya itu ya yang dibahas tentang getaran. Mudah-mudahan cukup paham. Saya cukupkan sekian dulu, bisa dilanjut kemudian. Jangan lupa diperhatikan, kalau bingung bisa diulang lagi videonya. Sekian dulu, terima kasih, selamat belajar, semoga sukses.